Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah majelis taklim dan taklim yang insyaallah dirahmati Allah. Malam ini yang akan saya sampaikan adalah kita belajar satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Dariyat ayat 55. Alhamdulillah syaitan rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahannya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu Allah. Tafsir dari ayat ini, tafsir Al-Misbah misalnya, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk selain beribadah kepada Allah, tidak untuk beribadah dan yang lain, beribadah dan jalan-jalan, tidak untuk beribadah dan kulineran misalnya, tapi hanya beribadah kepada Allah. Dalam tafsir tersebut diuraikan, ibadah ada dua jenis ibadah, mahdhah dan ghairu mahdhah. Mahdhah itu ibadah yang telah ditentukan tata cara dan waktunya, misalnya sholat, puasa, haji, dan apa lagi, ya kan? Ya, itu sudah ditentukan tata caranya dan tidak boleh melanggar, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Kemudian ghairu mahdhah, yaitu segala aktivitas lahir batin manusia yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, itu ibadah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, mahdhah yang sholat, puasa dan seterusnya. Di samping itu, di luar itu, kegiatan aktivitas lahir batin tiap hari harus dimaksudkan untuk mencari ridho Allah. Ada tafsir yang lain, yaitu tafsir Ibnu Abbas yang agak beda tentang ayat ini. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah adik sepupu dari Nabi kita Muhammad SAW. Nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, putra paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ia belum dewasa pada saat Rasulullah wafat. Jadi yang ngomong Ibnu Abbas ini ya Rasulullah. Pada saat di Mekah itu didoakan oleh Nabi agar kelak ia menjadi ahli takwil Al-Quran. Orang atau manusia yang didoakan menjadi ahli takwil itu ya satu-satunya yaitu Ibnu Abbas ini yang didoakan Rasulullah. Benar, di kemudian hari sepeninggal Nabi wafat, Ibnu Abbas menjadi tempat bertanya tentang takwil Al-Quran. Ia menjadi mufassir generasi awal. Memang tidak ada kitabnya karena pada zaman itu tafsir disampaikan sebagaimana riwayat-riwayat di dalam hadis sebenarnya, bukan, tidak ada di dalam kitab khusus tafsir Ibnu Abbas, tidak. Tetapi yang paling populer tafsirnya adalah tafsir mengenai ayat ini. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ditafsirkan oleh beliau sebagai liya'rifuni, untuk mengenal aku Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyembah pada Allah, ia akan mencintai Allah, ia akan selalu bersyukur dan senantiasa rindu ingin berjumpa dengan Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada dua
paling tidak satu dengan mengenal ciptaannya, bagaimana disebutkan di surat Al-Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah bukti kekuasaan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Banyak ayat yang mengenalkan Allah kepada kita supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita mengenal dengan Allah. Di surat yang lain sebagaimana kita baca tadi di surat Yasin, wa ayatul lahmul lain nasalahu minhun nahar fa'idahum mudlimun. Dan suatu tanda bagi kekuasaan Allah adalah malam. Kami tinggalkan siang daripadanya, maka tiba-tiba mereka dalam kegelapan. Dan ayat seterusnya, wasamsu tajri mustaqbilaha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Itu semua supaya kita manusia itu berpikir bagaimana Allah menciptakan langit yang luasnya, batasnya itu sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang sudah menemukan batasnya. Jangan kalau keluar ruangan ini siang lihat atas lihat langit, itu batasnya apa, di sana batasnya apa, itu pikiran manusia belum ada yang menemukan batasnya. Padahal itu fisik, belum yang langit 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita mengenal diri kita bahwa kita ini kecil sekali di hadapan Allah, bahwa Allah itu benar-benar maha agung, maha besar, maha berkuasa, maha apapun, sehingga kita sudah pasti barang tentu tunduk patuh taat dan menyembah hanya padanya. Takluk di atas, di bawah bukti-bukti yang nyata bahwa kita ini kecil. Itu cara mengenal Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dikenalkan dengan asma dan sifatnya, nama dan sifat Allah. Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau membacanya, maka ia masuk surga. Malam ini kita juga membaca Asmaul Husna, berharap dengan kita membaca kita mengenal Allah. Kita ditolong oleh Allah untuk mengenal namanya, sehingga mengenalnya dengan baik. Apabila kita mengenal, sudah lulus itu ijazahnya apa? Ya tiket masuk surga, insya Allah. Kemudian di ayat kursi juga Allah mengenalkan dirinya pada kita supaya kita kenal, dan dengan kenal akhirnya kita bersyukur, beribadah dengan ikhlas baik, tunduk patuh hanya kepada-Nya. Di satu hadis diterangkan bahwa dari hadis dari Rasa'i dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali kematian. Di masjid kita, alhamdulillah, kita terapkan membaca ayat kursi setiap kali sholat, dipimpin oleh Bapak
itu memenuhi hadis, panggilan hadis ini. Dan apabila kita benar-benar mendawamkan membaca emosi yang habis sholat waktu, dijanjikan dalam hadis ini tinggal kematian saja jarak kita dengan surga. Mudah-mudahan amin. Kemudian Al-Ghazali sebagai ulama tasawuf mengartikan menukil atau merujuk tafsir dari Ibnu Abbas tadi. Beliau menyimpulkan tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengetahui atau mengenal yang wajib disembah oleh Allah. Jadi kalau menurut Al-Ghazali itu seorang hamba itu harus dan tidak sah ibadahnya kecuali dengan mengenal Allah. Dalam tasawuf, ajaran tasawuf, mengenal Allah itu istilahnya ma'rifatullah, yang dapat dicapai dengan proses pertama taholi, yaitu mengosongkan diri dari sifat dan perilaku tercela. Hati dikosongkan dari sifat dengki, takabur, riya, sum'ah, ujub, dan perilaku dibersihkan dari perilaku-perilaku yang tidak diridhoi. Kemudian setelah bersih dari sifat dan perbuatan tercela, kita isi dengan sifat perbuatan yang terpuji, yaitu tahali, menghiasi diri dengan sifat perilaku terpuji seperti taubat, sabar, syukur, ridho, dan tawakal. Setelah pembersihan dari sifat dan perilaku tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat perilaku terpuji tersebut, maka sampailah pada tahap terakhir, yaitu tajalli, yaitu kondisi hati yang jernih dan bersih bagaikan cermin yang mampu menangkap bayangan dengan sempurna. Bayangan apa itu? Yang mampu menatap semua kejadian, semua ciptaan itu dengan kejernihan hati. Dengan itu dia mengenal Tuhan dan mengenal Allah. Sehingga ciri-ciri orang yang mengenal Allah, pertama, apapun yang dilihat dan dialami akan mengingatkannya kepada Allah, sehingga hatinya selalu tenang, sabar, syukur, dan puas terhadap pemberian Allah, serta selalu rindu berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mencapai ma'rifatullah ini, dan semoga kita dapat mempunyai perasaan yang tenang, sabar, selalu bersyukur, rindu berjumpa dengan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واللي ما يشعرني